Hai Breeders dan Insan Brilian, kembali lagi di program podcast Ngopi Sore, ngobrolin seputar investasi saham, obligasi, dan reksadana sambil ngopi-ngopi. Wah, seger banget ya Pak ya, sore-sore gini. Iya, betul. Oke, perkenalkan saya Alia yang akan menjadi host di episode Ngopi Sore hari ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dari salah satu manajer investasi ternama di Indonesia, yaitu dari Maybank Asset Management. Di sini sudah ada Pak Dimas Noverio selaku Head of Equity dari Maybank Asset Management. Selamat sore Pak Nover. Iya, terima kasih. Selamat sore Mbak Alia. Pak Nover, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Oke, boleh sambil dinikmati kopinya nanti apa ya, iya, sambil kita berbincang juga oleh breeders di rumah. Iya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas seputar prospek pasar saham dan obligasi setelah pelantikan dan strategi portofolio reksadana Maybank Asset Management. Seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki pasca pelantikan Presiden RI 2024 terpilih, yaitu Presiden Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran. Nah, pastinya dinamika pasar mulai juga berubah ya. Dan sepertinya instrumen reksadana ekuitas dan juga reksadana fixed income menjadi pilihan yang menarik pada pasca ini. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas reksadana ekuitas dan fixed income serta prospeknya di tengah situasi pasar saat ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai yang berat-berat nih Pak, kita harus perkenalan dulu ya. Seperti apa sih background dari Pak Dimas Noverio selaku Head of Equity dari Maybank Asset Management, dan juga sedikit general penjelasan mengenai company yang Pak Nover sekarang sedang bekerja ya, yaitu Maybank Asset Management. Silakan Pak Nover. Ya, terima kasih Mbak Alia. Jadi perkenalan singkat, saya Dimas Noverio, tapi biasanya dipanggil Nover. Saya sudah bekerja di PT Maybank Asset Management selama 2 tahun terakhir ini. Jadi saat ini saya mengelola reksadana equity, balance, dan KPD. Jadi saya menjabat sebagai Head of Equity, dan mungkin seperjalanan karir di bidang keuangan kurang lebih di bidang investasi udah lebih dari 12 tahun. Wow. Jadi saya pernah mengelola reksadana fixed income, money market, dan paling lama memang kebetulan di equity. Dan mungkin perkenalan sedikit tentang PT Maybank Asset Management. PT Maybank Asset Management ini merupakan aset manajemen yang memang berpusat di Malaysia. Jadi kita punya regional office di KL, dan kita juga punya ada subsidiary juga di Singapura dan di Indonesia. Jadi kita bekerja cukup secara regional kita cukup dekat gitu. Dan kita udah cukup lama, dan kita saat ini juga sudah hampir lengkap produk-produk kami, baik itu di equity, fixed income, balance, ataupun ada KPD dan proteksi. Oke, jadi tadi pengalaman Pak Nover ini sudah lumayan profesional ya, 12 tahun di pasar modal dan juga Maybank Asset Management. Siapa yang nggak tahu kredibilitasnya pasti udah terjamin banget ya. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke topik yang hangat dibicarakan hari ini, yaitu kita mulai dari, mungkin Pak Nover bisa menjelaskan bagaimana kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini, terutama setelah pelantikan Presiden RI 2024. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Alia. Jadi kalau saya lihat kondisi keuangan pasar keuangan Indonesia saat ini terlihat stabil ya, karena kita lihat juga di sektor eksternalnya juga Indonesia terlihatnya stabil. Hal ini mungkin kita bisa berkaca di bulan lalu IHSG atau indeks kita itu berhasil mencapai rekor tertingginya di 7.900 sebelum akhirnya kemudian beberapa saat terkoreksi. Namun hal ini kalau kita bandingkan sedikit di kuartal kedua yang lalu, ini sangat berbeda sekali. Waktu itu rupiah kita terdepresiasi, kemudian indeks kita juga terkoreksi. Kita juga bisa melihat bahwa yield obligasi kita juga waktu itu naik ya. Ada beberapa hal, tapi waktu itu memang lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Seperti waktu itu ada perang Israel dengan Palestina yang menyebabkan harga minyak mentah naik, dan kemudian mungkin secara global mereka mengekspektasikan bahwa inflasi di seluruh dunia juga bisa ikutan naik. Kemudian waktu itu juga ada unwinding dari carry trade-nya Japanese yen, dan yang terakhir waktu itu the Fed dianggap sebagai behind the curve. Nah, ini faktor-faktor eksternal yang terjadi di kuartal kedua yang lalu. Nah, kemudian membaik di kuartal ketiga, oleh karena itu di kuartal ketiga ini kita melihat bahwa asing itu kembali lagi ke Indonesia. Kita melihat ada pembelian net inflow di pasar saham sebesar 36 miliar dolar, kemudian di pasar obligasi juga ada net inflow sebesar 62 triliun. Hal ini menyebabkan tidak hanya kestabilan, tapi juga kita melihat bahwa rupiah itu mulai terapresiasi dan stabil.
Dan itu kalau kita lihat terrefleks juga kondisi pada saat ini. Nah, khusus kalau bagaimana kondisi pasar setelah adanya pelantikan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, mungkin kita melihatnya tidak hanya Pak Prabowo dan Pak Gibran, tapi juga kepada kabinet kementerian yang terbaru. Salah satu kementerian yang paling dicermati oleh pasar adalah tentunya Kementerian Keuangan. Siapa yang menjadi Menteri Keuangan selanjutnya? Dan waktu itu kemarin karena kita sudah ketahui bersama bahwa ternyata Ibu Sri Mulyani terpilih kembali untuk menjadi Menteri Keuangan dalam 5 tahun ke depan, kelihatannya hal ini langsung ditanggapi secara positif oleh pasar. Karena ini terrefleks, kita lihat bahwa rupiah dalam beberapa waktu terakhir itu cenderung stabil setelah pemilihan tersebut. Dan hal ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena untuk investor asing, kestabilan rupiah itu merupakan salah satu faktor yang mereka perhatikan ketika mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Terutama apalagi kalau kita bicara masalah investor di pasar obligasi. Mungkin sedikit berbeda kalau di pasar saham, mereka lebih melihat nantinya bagaimana pertumbuhan ekonominya, apakah bisa tercapai 8% sesuai dengan yang dijanjikan oleh Pak Prabowo atau tidak. Nah, Oke. Baik, jadi untuk kondisi sekarang itu di kuartal ketiga cenderung lebih stabil ya dibandingkan betul. kuartal kedua ya. Tadi juga seperti yang Pak Nover bilang, asing sudah masuk sekarang di kuartal ketiga, jadi memberikan sentimen yang positif gitu di pasar saham Indonesia. Oke, mungkin kita bisa langsung beralih ke reksadana ekuitas ya Pak. Betul. Salah satu yang sangat mahir nih Pak Nover sepertinya ya, reksadana ekuitas. Oke, mungkin bisa diberikan sedikit insight ya terkait dengan strategi Maybank dalam memilih saham untuk portofolio reksadana ekuitas di tengah kondisi pasar saat ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk pasar saat ini, untuk reksadana ekuitas, sebenarnya saat ini kita sedang dalam posisi wait and see ya. Walaupun kita secara overall terhadap market itu masih bullish hingga akhir tahun dan di awal tahun depan, karena kita beranggapan bahwa siklus pelonggaran kebijakan likuiditas perbankan melalui bank sentral itu masih akan terjadi, karena kita masih beranggapan bahwa The Fed masih akan memangkas suku bunganya. Namun kita saat ini masih sedikit wait and see menanggapi nantinya hasil pemilihan presiden Amerika di tanggal 5 November nanti. Karena kita ketahui bersama bahwa dari rekam jejak pendapat yang terakhir itu menunjukkan seimbang antara Kamala Harris dan Donald Trump. Mungkin yang market lebih khawatir kalau Donald Trump yang menang, karena Donald Trump sudah terindikasi bahwa dia selalu mengucapkan bahwa dia akan memberikan tarif import yang lebih tinggi, tidak hanya dari Cina tapi terhadap counterpartiesnya yang lain. Terus kemudian juga dia berjanji untuk memangkas pajak untuk wajib pajak di Amerika, dan kalau hal ini terjadi, hal tersebut dapat menimbulkan inflasi dalam jangka panjang. Dan ini juga bisa membatasi ruang gerak The Fed untuk memangkas suku bunganya. Ini yang kita lihat menjadi resiko di pasar saat ini. Dan namun kami sendiri di Maybank, karena memang kita ketika melakukan investasi itu selalu berlandaskan fundamental gitu, kita juga melihat faktor-faktor yang memang pernah terjadi dan akan terjadi ke depannya. Kita ngelihat bahwa selama kepresidenan periode pertamanya Donald Trump, waktu itu dengan kurang lebih program yang sama, ternyata waktu itu inflasi Amerika bergeraknya cenderung naik turun atau flat. Jadi kita lihat dari sana juga, tidak semua kebijakan Donald Trump itu juga akan langsung terrefleks ke dalam inflasi yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat apabila itu terjadi saat ini, mungkin resikonya tetap akan ada. Namun kita masih beranggapan bahwa faktor-faktor pembentuk komponen inflasi itu jauh lebih penting trennya. Karena seperti bahan makanan atau bahan bakar, harga bahan bakar di Amerika dan harga rental atau sewa rumah itu saat ini memang masih menunjukkan tren penurunan di Amerika atau cenderung untuk stabil. Oleh karena itu kita melihat bahwa tren pemotongan suku bunga oleh The Fed masih akan berlangsung ke depannya. Dan ini kita sesuaikan di portfolio kami. Oleh karena itu, karena kita beranggapan bahwa siklus pelonggaran keuangan masih akan berlangsung, kita overweight di interest sensitive sektor seperti perbankan, kemudian kita juga overweight di properti atau di tower companies. Karena kita lihat kalau misalnya ternyata tren suku bunga yang lebih rendah itu akan tetap terjadi ke depannya, cost of fund perbankan akan bisa turun. Kalau itu terjadi, artinya profitabilitas perbankan juga akan meningkat.
Selain dari situ kita juga coba lihat kalau di properti ya mungkin kalau tingkat suku bunga KPR-nya turun ya kita beranggapan bahwa volume penjualan perumahan pun akan meningkat ke depannya. Jadi kurang lebih itu yang kami saat ini perhatikan, kami awasi dan kita juga reflect itu ke dalam portfolio kami saat ini. Oke, itu dia tadi strategi Maybank dalam mengelola reksadana ekuitasnya. Jadi melihat juga kondisi global seperti apa di pasar sahamnya. Dan selanjutnya kita akan menanyakan sektor-sektor apa aja nih yang dianggap paling potensial untuk pertumbuhan terutama setelah pelantikan Presiden RI dan perubahan kebijakan ekonomi. Silakan Pak Nover. Oke, saya bahas secara sekilas untuk program-program ekonomi karena nantinya memang kita biasanya di Maybank atau saya sendiri sebagai fund manager dan sebagai analis dulunya itu selalu melihat apa yang dijanjikan dan apa yang akan terjadi gitu. Dan kita tahu kelihatannya kemarin pasar itu bersikap untuk program-program ekonomi tetap aja wait and see karena berdasarkan pengalaman historis memang dibutuhkan waktu ya hingga nantinya program-program yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi. Namun kalau melihat secara sekilas kita melihat bahwa program-program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo itu memang merakyat seperti makan siang gratis atau pembangunan rumah 3 juta rumah itu kelihatannya nantinya akan sangat merakyat dan ini kita lihat akan berdampak positif untuk pendapatan ekonomi masyarakat dan mungkin beberapa sektor yang bisa diuntungkan secara langsung salah satunya adalah sektor konsumer karena memang dari sana pendapatan masyarakat bisa akan terbantu. Kemudian kalau ngeliat yang seperti pembangunan rumah nantinya sektor semen atau bank-bank yang nantinya bisa menyalurkan kredit perumahan bersubsidi itu juga akan diuntungkan. Jadi secara sekilas kurang lebih itu yang saya lihat dari sektor-sektor yang bisa diuntungkan oleh program-programnya Pak Prabowo. Oke, jadi dari program-programnya tadi yang sudah disebutkan ada 3 juta pembangunan rumah baru ya, kemudian juga makan gratis dan lain-lain. Pastinya sektor-sektor yang mungkin akan diuntungkan nantinya salah satunya adalah consumer, kemudian semen dan juga bank-bank yang menyalurkan kredit perumahan seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya bagaimana Maybank Asset menghadapi volatilitas pasar saham dan strategi apa yang digunakan untuk melindungi nilai portofolio ekuitas di Maybank Asset Management. Silakan Pak. Iya, jadi kalau kita di Maybank sendiri sebelum kita masuk ke dalam pengelolaan portfolio, kita balik dulu sedikit, yaitu sebelum kita menyusun portfolio, kita sebelumnya menentukan terlebih dahulu apa tujuan atau apa target return dari portfolio tersebut. Jadi kita coba cari kurang lebih seperti apa sih tingkat toleransi dari nasabah yang berinvestasi di fund tersebut. Baru setelah kita menentukan target return, kemudian tujuan dari fund tersebut, kemudian kita juga bisa menilai tingkat toleransi dari resiko investor yang masuk ke dalam fund tersebut, baru kita coba untuk kelola fund-fund tersebut. Oleh karena itu, strategi untuk tiap portfolio itu atau tiap reksadana tentunya bisa berbeda-beda. Seperti khusus untuk di saham, kita punya dua reksadana saham. Yang pertama itu Maybank Dana Ekuitas dan yang kedua itu Maybank Financial Infobank 15 Index. Kalau Maybank Dana Ekuitas itu merupakan reksadana saham kita yang dikelola secara aktif. Tujuannya untuk mengalahkan atau beat dari benchmarknya, returnnya. Nah, kemudian kalau Maybank Infobank 15 Index itu karena itu merupakan reksadana indeks, tentunya tujuannya dia untuk membuat tracking error yang sekecil mungkin dengan reksadana dengan indeksnya, yaitu Infobank 15 Index yang isinya adalah 15 saham dari perbankan yang utama. Seperti itu. Jadi karena dua fund tersebut merupakan reksadana saham, tentunya dua fund tersebut mengalami volatilitas dari pasar saham seperti Maybank Dana Ekuitas ataupun Infobank 15. Bedanya hanya kalau di Maybank Dana Ekuitas dia mungkin punya volatilitas yang lebih besar karena memang dia coba berusaha untuk melewati dari benchmarknya, sedangkan kalau Maybank Infobank 15 dia itu tidak mengalami resiko underperform yang terlalu besar atau outperform yang terlalu besar dari indeksnya. Dan kebetulan untuk Maybank Dana Ekuitas, karena kita ketahui bahwa sebagian besar produk ini di investornya merupakan nasabah perbankan, oleh karena itu memang dari awal kita coba untuk menjaga dan menargetkan returnnya itu dia tidak terlalu jauh, tapi dia selalu beat dari benchmarknya. Dan alhamdulillah kita coba untuk meraih hasil yang stabil, returnnya dalam jangka panjang, dan alhamdulillah kemarin kita baru saja mendapatkan award ya dari Investor Trust dan Infovesta untuk kinerja reksadana untuk 1 tahun.
Wow, keren banget ya. Jadi tadi untuk reksadana ekuitas sendiri di Maybank ada 2 ya. Yang satu yang dikelola secara aktif, reksadana Maybank Ekuitas, dan satu lagi reksadana Maybank Infobank. Gitu ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai reksadana ekuitas oleh Maybank Asset Management, mulai dari bagaimana strateginya, kemudian sektor-sektor apa saja yang diuntungkan, dan juga produk-produk dari reksadana ekuitas Maybank Asset Management dan juga pencapaiannya. Oke, kita sekarang akan masuk ke reksadana fixed income. Mungkin Pak Nover di sini bisa menjelaskan ya strategi Maybank Asset Management dalam mengelola reksadana fixed income di tengah kondisi pasar yang pasca pelantikan Presiden RI 2024. Silakan Pak Nover. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk fixed income terutama sebenarnya pasar obligasi itu dia lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal ya. Maksudnya dia sangat ditentukan apa yang terjadi secara global. Karena contohnya BI sebagai pembuat kebijakan suku bunga di Indonesia dia tidak bisa terlepas apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh the Fed di luar. Oleh karena itu kita melihat, karena kami masih memiliki tesis bahwa the Fed masih akan memangkas suku bunganya baik di tahun ini ataupun di tahun depan. Kita melihat bahwa pelonggaran kondisi keuangan masih akan terjadi, oleh karena itu kita masih positif terhadap pasar obligasi, baik di tahun ini ataupun di tahun depan. Kita melihat bahwa untuk investor reksadana, pendapatan tetap, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, karena hingga akhir tahun ini kami masih memiliki anggapan bahwa 10-year yield kita atau suku bunga 10 tahun kita itu bisa turun ke 6,25 dibandingkan dengan saat ini yang kalau nggak kurang lebih ada di kisaran 6,7%. Jadi masih ada upside untuk pasar obligasi kita. Dan kemudian kalau untuk strategi, secara spesifik fixed income kita sudah ada balik lagi seperti di saham tadi, kita memiliki produk dan kita memiliki strategi yang spesifik untuk tiap-tiap produk reksadana kami. Karena kebetulan kita memiliki 3 produk reksadana pendapatan tetap, ada Maybank dana pasar uang, kemudian Maybank Syariah Cash Fund, dan yang terakhir ada Maybank dana obligasi negara. Masing-masing tentunya sesuai dengan tujuan dan karakternya berbeda-beda. Kalau untuk Maybank dana pasar uang itu merupakan money market fund, kurang lebih sama seperti Syariah Cash Fund, tapi menariknya memang kalau untuk Syariah Cash Fund itu kita at best effort kita bisa melakukan redemption T+0. Artinya kurang lebih ini bisa dijadikan alternatif untuk investor selain dari tabungan. Dan running yield memang untuk Maybank Syariah Cash Fund ini cukup menarik saat ini. Sangat kompetitif bila dibandingkan dengan tabungan. Sedangkan kalau untuk Maybank dana obligasi negara ini merupakan produk reksadana pendapatan tetap kita yang dikelola secara aktif. Tujuannya tentu saja sama seperti banyaknya reksadana pendapatan tetap adalah untuk mengalahkan benchmarknya. Dan kita coba untuk mengelola fundnya sebaik mungkin sehingga dia bisa memberikan return yang stabil ke depan. Oke, jadi itu tadi ya strategi Maybank Asset Management dalam mengelola reksadana fixed income. Dan juga ada satu produk dari Maybank Asset Management yaitu dana obligasi negara yang sudah dijelaskan tadi ya untuk prospek kedepannya. Oke, kita lanjut ke jenis obligasi apa yang saat ini menjadi fokus portofolio dan bagaimana Maybank menjaga keseimbangan resiko dan juga imbal hasil dalam produk fixed income. Silakan Pak Nover. Ya, terima kasih. Kalau untuk jenis obligasi tentunya disesuaikan dengan masing-masing portfolio, disesuaikan dengan masing-masing reksadana karena masing-masing reksadana memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun kalau kita lihat dari reksadana, salah satu reksadana aktif, pendapatan tetap aktif yang kita kelola yaitu Maybank dana obligasi negara. Saat ini kami menyukai government bond yang dengan memiliki durasi yang lebih panjang karena kita melihat bahwa kita masih dalam siklus pemotongan suku bunga ke depannya. Oleh karena itu kita lihat bahwa dengan memiliki government bond dengan durasi yang lebih panjang kita bisa mendapatkan total return yang lebih tinggi ke depannya. Oke, baik. Jadi itu tadi strategi dan juga beberapa penjelasan ya mengenai produk-produk reksadana fixed income dari Maybank Asset Management. Mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih, Pak, di mana banyak investor ya yang masih bingung nih antara memilih reksadana ekuitas dan juga reksadana fixed income. Nah, bagaimana menurut Pak Nover pentingnya diversifikasi portofolio antara kedua jenis reksadana ini? Dan apakah ada pilihan produk reksadana kelolaan Maybank Asset Management yang cocok untuk diperhatikan oleh breeders yang lagi nonton podcast hari ini? Silakan Pak. Iya,
Menurut saya seperti kita ketahui bersama bahwa don't put your eggs in one basket ya, tentunya diversifikasi itu sangat penting. Namun sebelum kita masuk ke diversifikasi, mungkin lebih penting lagi kita mengenali toleransi resiko kita atau karakteristik kita sebagai seorang investor. Jadi ada beberapa hal yang biasanya saya selalu utarakan kepada teman-teman ketika mereka ingin berinvestasi sebelumnya adalah mengenali terlebih dahulu karakteristik kita itu seperti apa sebagai seorang investor. Mungkin yang pertama yang kita bisa ketahui adalah bagaimana toleransi resiko kita sebagai seorang investor. Apakah kita resiko yang agresif, yang moderat, atau yang konservatif? Kalau biasanya yang resikonya mereka memang memiliki toleransi resiko yang tinggi, mereka tidak bermasalah, atau mereka fine-fine saja kalau pasar itu naik atau turun, itu biasanya memang ini kita kategorikan sebagai investor yang agresif. Namun kita juga melihat bagaimana jangka waktu berinvestasi mereka, time horizon-nya. Kalau mereka memang berinvestasi dalam jangka panjang dan mereka juga nyaman dengan resiko, mungkin kita sarankan untuk memiliki portfolio ekuitas yang lebih tinggi, sekitar 70-80%, dan sisanya baru didiversifikasi ke fixed income atau ke money market. Kalau toleransi resiko kita itu moderat dan jangka waktu berinvestasi kita mungkin di moderat juga, jangka menengah, kita bisa menginvestasikan ya 50% atau 60% di ekuitas dan sisanya di fixed income dan money market. Dan yang terakhir mungkin ya kalau kita memang tidak bisa menerima volatilitas di pasar, nah itu mungkin kita sarankan ya karena itu tingkat toleransinya rendah, yang sangat konservatif, tentunya portfolio ekuitasnya pun sangat rendah. Dan kalau saya menganggap bahwa agresif, moderat, dan konservatif itu sebenarnya tidak tergantung dengan umur juga, karena itu memang ke karakter kita sendiri. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita harus lihat juga adalah kita harus memiliki target return dan jangka waktu investasi. Kita tetapkan terlebih dahulu di awal apakah kita memiliki target return yang berapa persen kita inginkan, kemudian berapa jangka waktu yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau kita memiliki jangka waktu yang panjang, tentunya ketika volatilitas itu dalam jangka panjang dia akan flatten, ya mungkin bisa lebih banyak porsinya ke ekuitas. Sedangkan kalau kita memang bisa berinvestasinya dalam jangka waktu yang pendek dan tidak bisa menerima volatilitas yang besar, tentunya porsi ekuitas itu bisa dikurangkan. Seperti itu juga sebaliknya dengan fixed income-nya. Dan yang saya sarankan juga, kita bisa memilih tipe reksadana atau tipe equity atau obligasi seperti apa yang kita inginkan di dalam portfolio kita, karena akan berbeda-beda. Contohnya tadi saya udah utarakan, kita punya Maybank dana obligasi negara, walaupun sama-sama obligasi, kita juga kebetulan punya reksadana pendapatan tetap yang lain, tapi isinya lebih banyak ke corporate bonds, volatilitasnya berbeda sekali. Maybank dana obligasi negara lebih tinggi volatilitasnya dibandingkan dengan yang isinya corporate bond. Seperti itu juga equity. Tadi kita sudah jabarkan, kita punya dua tipe equity, yang aktif ataupun yang pasif, itu pun akan bergeraknya akan berbeda. Oleh karena itu juga kita sarankan kepada para investor atau traders di sini untuk bisa memilih reksadananya. Jadi lebih cermat lagi dalam memilih reksadana, baik equity ataupun fixed income apa yang kita masukkan ke dalam portfolio kita. Kemudian saran saya selanjutnya yaitu perhatikan portfolio kita dan rebalancing secara reguler. Jadi agar kita bisa mengetahui apakah portfolio kita itu sudah mencapai target kita atau belum. Karena kalau belum, ya mungkin kita harus tilik lagi apakah kita membeli produk sudah benar atau belum gitu. Dan yang terakhir mungkin keuntungannya adalah akan lebih baik kalau kita melakukannya secara bertahap ya, atau kita punya sistem, biasanya orang bisa dia berinvestasi secara reguler atau dollar cost averaging. Ini menarik sekali sistemnya karena keuntungannya adalah dia menghilangkan emosi, karena kan kadang-kadang market itu pasti ada naik atau turun gitu. Kalau ketika market lagi turun sekali, justru itu salah satu waktu paling tepat untuk membeli. Kadang-kadang karena kita sebagai investor kita emosional, akhirnya kita justru tidak melakukan pembelian di sana. Namun dengan kita berinvestasi secara reguler, kita akan menghilangkan faktor emosi tersebut. Dan yang kedua, kita juga akan disiplin dalam berinvestasi, baik market lagi turun ataupun naik. Dalam jangka panjang kita akan mendapatkan harga rata-rata yang sangat baik.
Oke, mungkin kita bisa seruput dulu nih kopinya. Baik. Pak. Oke. Jadi tadi ya yang masih bingung antara memilih reksadana fixed income dan juga ekuitas, boleh balik lagi kenali dulu profil resiko masing-masing ya. Apakah kamu tipe investor yang konservatif atau moderat ataupun agresif. Nah, jika kamu sudah menentukan profil resiko kamu juga bisa memilih produk-produknya nih dari Maybank Asset Management yang udah ada juga di aplikasi kita di Brights by BRI dan Reksa Sekuritas. Oke. Sebagai pertanyaan penutup ya Pak, di sini apakah ada saran nih bagi breeders yang lagi nonton podcast hari ini untuk para investor yang ingin memulai atau memperkuat portofolio mereka di reksadana fixed income atau reksadana ekuitas? Silakan Pak sarannya. Saran saya sebagai investor tentunya yang pertama mulai sesegera mungkin, karena di bidang investasi kita mengenal yang namanya compounding ya. Jadi semakin cepat kita berinvestasi, semakin segera mungkin kita berinvestasi, tentunya dalam jangka waktu panjang akan berbeda sekali dampaknya terhadap portfolio kita. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya jabarkan juga kurang lebih, kenali karakteristik kita sebagai investor, tentukan profil resiko kita, kemudian dan yang terakhir tentunya pilih produk yang sesuai dengan profil resiko kita dan tujuan-tujuan kita. Kebetulan Maybank sudah memiliki banyak produk yang sudah semuanya ada listed di Brights, jadi bisa dipilih. Untuk fixed income kita memiliki Maybank Dana Obligasi Negara, kemudian untuk pasar uang kita memiliki Maybank Dana Pasar Uang dan Maybank Syariah Cash Fund yang bisa kurang lebih sebagai alternatifnya tabungan, dan yang untuk ekuitas kita memiliki Maybank Dana Ekuitas. Oke, jadi tadi ya mulai sedini mungkin, mulai dari sekarang ya kalau bisa, karena lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Betul. Dan juga bisa pilih produknya dari Maybank Asset Management, sudah banyak produk-produk sesuai dengan profil resiko kalian ada di Brights juga teman-teman. Oke, itu dia ya tadi saran untuk investor dan breeders di rumah yang ingin memulai memperkuat portofolio nih di reksadana ekuitas atau reksadana fixed income. Kalian bisa mulai sedini mungkin karena lebih cepat lebih baik ya Pak. Betul. Dan juga kalian bisa memilih beberapa banyak nih produk-produk dari Maybank Asset Management yang udah ada juga di Brights by BRI dan Reksa Sekuritas. Mulai dari reksadana pasar uang, fixed income, sampai ke reksadana ekuitas, semuanya sudah ada. Bisa kamu pilih sesuai dengan profil resiko masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Nover karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke BRI dan Reksa Sekuritas dan juga podcast bareng kami di Ngopi Sore episode kali ini. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya ya Pak Nover ya. Oke, baik. Sekian podcast Ngopi Sore bersama Maybank Asset Management hari ini. Sampai jumpa di podcast Ngopi Sore selanjutnya. Thank you, breeders.